Nama saya Lala Kolopaking. Orang manggilnya Pak Lala, bukan Bu Lala ya. Kalau Bu Lala lain lagi cerita nanti. Pak Lala, saya mengajar komunitas desa dan gender serta inklusi sosial, dibantu Ibu Nurmala ada di sini. Mungkin dosen-dosen lain kalau memang ada peluang sempat boleh ikut juga pembukaan mata kuliah ini. Selain itu saya sebagai Kaprodi sebetulnya, Kaprodi berencana kami ingin ketemu semua mahasiswa SPD, namun karena COVID ya ketemunya lewat Zoom. Biasanya kita pergi ke suatu wilayah gitu ya, lihat seger-seger, sekarang segernya lewat film aja, nggak bisa langsung gitu. Sekarang saya ingin kenalan dulu satu-satu dulu nih sebelum kita kuliah. Pak Yaumal Akbar nih yang kelihatan di saya aja nih. Boleh sebut nama, ini sudah ada namanya. Sekarang tugas di mana? Ya, Pak. Kemudian apa harapannya dengan masuk prodi SPD, terutama kuliah kita ya, komunitas desa, gender dan inklusi sosial. Silakan Pak Yaumal. Ya, terima kasih Pak Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaumal Akbar, asal dari Kabupaten Sumedang, Kecamatan Cimanggung. Aktivitas sehari-hari sekarang belum bekerja, dan S1 dulu lulusan dari UIN Bandung, jurusan Sejarah dan Peradaban Islam. Terus harapan... Halo? Ya, silakan. Terus saja Pak, saya dengar. Ya, harapan masuk di prodi sosiologi pedesaan ini sebetulnya sebagai orang yang terlahir di desa dan besar di desa, saya sangat ingin memahami bagaimana sosiologi masyarakat desa, khususnya di desa saya, serta memahami persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat desa hari ini, terutama di era industri 4.0. Itu mungkin, Pak. Baik, Saudara Yomal. Mudah-mudahan Anda bisa menggali hal itu ya dengan hasil-hasil setelah kuliah. Saya punya perhatian ke Waduk Jati Gede. Iya, Pak. Menarik kalau kita hasilkan sebuah tesis di sana ya. Karena itu waduk baru yang saat ini saya lihat baru saja, tapi penyakit lama sudah tumbuh. Udah sih, waduh. Putus saya, putus ya. Halo? Putus-putus Pak tadi, Pak. Aduh, gawat, kacau nih. Ini sudah pakai tethering masih terganggu juga. Silakan Bu Desi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Desi Andriani Pak. Saya domisili di Bintaro. Asal saya dari Bukit Tinggi. S1 saya dulu ekonomi di Gunadarma Pak. Saat ini agak melenceng memang Pak. Saat ini saya bekerja menjadi tenaga ahli di DPR Pak. Oke. Banyak nih yang tenaga ahli DPR ambil program studi SPD. Iya Pak. Mungkin ketularan ya? Enggak Pak, saya pengen tahu aja Pak soal masyarakat dan sosial di dalamnya Pak. Oke. Saya kenal baik sama Bu Rektor tuh. Oh iya Pak. Pernah sama-sama ke Amerika. Baik, nanti sosiologi ekonomi barangkali ya Bu Desi ya. Oke, saya Risdawati Ahmad. Mbak Risda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih mute.
Ya, Asal saya dari Jombang, Jawa Timur, Pak. Oh, jauh. Saya lulusan Universitas Negeri Malang, jurusan Sosiologi. Untuk Anda kesibukan saat ini, kenapa, Pak? Sekarang tinggal di mana? Oh, sekarang di Jombang, Pak. Oh, iya. Oke. Jombang kan nggak terlalu jauh dari Malang. Iya, Pak, deket, cuman 3 jam. Terus sekarang ada tol kan? Kenapa, Pak? Pakai jalan bypass tolnya kan ada, dekat ini. Iya. Oke, gimana rencananya? Oh iya, untuk kesibukannya saya saat ini terlibat dalam tim riset, Pak, di Universitas Negeri Malang. Tema apa yang ditekuni dan mengapa Anda masuk SPD? Agraria, Pak. Agraria dan ekologi politik. Agraria, ekologi politik. Oke. Baik, saudara Rizda. Ya, terima kasih. Pak Yandi. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Pak Yandi Moduto. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yandi Moduto Pak, domisili Gorontalo. Saya lulusan dari UNG Gorontalo, jurusan Teknologi Pangan. Oke. Ya Pak. Terus mau apa? Mau studi tentang jagung? Gimana Pak? Mau studi tentang jagung? Saya ambil peminatan di SPD itu Pak, soal agraria dan ekologi politik. Agraria, oke, agraria dan ekologi ya. Ya Pak. Oke ya. Tinggal di Gorontalo? Iya Pak, masih di Gorontalo Pak. Oke, nggak apa-apa. Saudara Herdiana. Terima kasih Bapak. Ya. Perkenalkan Herdiana Pak. Iya. Saya tinggal di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Pak. Wih, itu asli Banten tuh. Asli suku Baduy, Pak. Iya, asli Lebak soalnya. Silakan, Pak. Rencananya apa? Dulu mengambil jurusan teknik mesin, cuman sekarang mudah-mudahan tidak tersesat, Pak, di sosiologi pedesaan. Waduh. Enggak, kalau masuk SPD itu nggak mengakuin sesat. Amin. Tersesat di jalan yang benar. Mudah-mudahan sekarang sedang menjadi kepala desa Pak di salah satu desa di Kabupaten Lebak Pak. Mohon doanya. Iya. Bagus, good. Pas itu nanti. Kita bicara apa? Desa digital apa? Terima kasih. Ya, desa adat silakan. Baik Pak Herdiana. Kemudian Pak Samsudin terima kasih. Effendi. Mohon bimbingannya. Ya, Pak Samsudin Effendi. Baik, selamat siang menjelang sore Pak Lala dan Bu Nurmala. Nama saya Samsudin Effendi. S1 saya di UIN Jogja. Mengambil SPD ini karena kebetulan jurusan waktu itu angkatan 2011 di pengembangan masyarakat Islam, Bapak. Jadi dilanjutkan di sosiologi pedesaan dan insya Allah nanti konsentrasinya ketika semester 2 akan dilanjut di pengembangan masyarakat. Oke. Begitu, Pak. Oke, Pak Samsudin. Jadi pengembangan masyarakat Islam ya. Betul, Bapak. Islamic ya. Islamic Community Development. Oke. Baik, Pak Samsudin. Pak Adi Nugroho. Ya, selamat siang, Bapak. Siang di mana nih Anda? Di jalan? Enggak, saya lagi di lapang, Pak. Lagi di Lumajang. Kebetulan saat ini sedang di kajian dari dilakukan. Oh. Perkenalkan, sebelumnya Pak, nama saya Adi Nugroho. Kalau bisa panggil saya Adi. Saya salah satu di Bogor, Pak. Saya tinggal di Sumat. S1 saya dulu manajemen hutan Fakultas Kehutanan IPB angkatan 1. Terus kesibukan saat ini saya masih bekerja Pak dari tahun 2018 sampai sekarang.
suaranya nggak kedengeran, Mas Adi. Oh iya, Pak. Saya ulangi lagi, Pak. Iya. Oke. Perkenalkan, nama saya Adi Purwanto Nugroho. Bapak sama Ibu bisa panggil saya Adi. Saya domisili di Bogor, Pak. Saya tinggal di Cilengsi. Saya manajemen hutan IPB 51. S1-nya. Sampai saat ini saya masih di Lumajang, Pak. Namun ya mungkin minggu depan udah pulang lagi. Dari tahun 2018 sampai sekarang saya masih kerja sambil kuliah. Baik, Mas Adi. Iya, Pak. Iya. Saya tangkap sebagian. Saya nggak tahu masalahnya di jaringan saya apa di jaringan Anda. Tapi saya tangkap idenya masih di Lumajang ya. Iya, saya sekarang di Lumajang, Pak. Cuma tinggalnya di Bogor, Pak. Domisilinya. Oke, hati-hati aja. Iya, Pak. Anda dibilang jangan minimum mobilitas sosialnya diminimumkan. Oke. Iya, Pak. Terakhir, Pak. Ya, siapa ini? Natalia Rahman Damayanti, silakan. Ya Pak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, nama saya Natalia Rahman Damayanti. Saya alumni Sosiologi Muhammadiyah Malang. Sekarang lagi kerja di bagian finance swasta. Oh, sosiologi pembiayaan ya? Lagi tren itu sosiologi pembiayaan. Iya betul, ada itu sekarang keilmuan baru sosiologi pembiayaan. Oke. Bu Nurmala sudah pernah ketemu Bu Nurmala? Waduh. Oke. Saya lanjutkan saja kuliahnya ya. Mungkin Bu Nurmala sudah pernah ketemu belum ya? Nanti lain belum Pak, belum. Nanti di tengah-tengah kita panggil supaya kenalan lagi. Baik. Hari ini kita akan memperkenalkan kuliahnya. Waduh. Heti. Iya, Pak. Boleh share PPT supaya nggak berat. Oh, sebentar, Pak. Heti buka dulu ya. Ya. Saya sengaja nggak buka video ya, karena tethering. Tapi kalau hujannya sudah mulai reda sih, nanti saya lihat jaringannya. Kalau jaringannya sudah kembali oke. Ini Indohome lu payah nih, bayaran terus, pelayanan on off. Udah, Bu Heti. Lupa saya ngasih tahu tadi. Sebentar, Heti buka dulu. Ini cari filenya dulu yang tadi. Baik, saya sambil sebentar ya, Pak. Ya, pengantar aja ya. Kuliah kita diberi judul Komunitas, Desa, Gender, dan Inklusi Sosial. Kuliah ini pada dasarnya ingin memberikan pemahaman ya, dua hal ya. Pertama, apa itu komunitas, apa itu desa, dan inklusi sosial sebenarnya. Di mana gender dan struktur sosial lain ya, yang mengalami ketimpangan ya, secara struktural. Itu satu ya. Jadi saya ulangi, pertama ingin memberi kepastian Anda paham tentang komunitas, desa, dan inklusi sosial. Kenapa inklusi sosial? Karena persoalan-persoalan ketimpangan struktural. Ya. Oleh karenanya gender, salah satunya adalah bagaimana ada ketidaksetaraan gender. Ya. Kemudian ketidaksetaraan juga dialami oleh struktur lapisan sosial ya, yang biasanya menjadi khas di dalam konteks pengembangan desa. Ya.
Itu pertama ya. Tolong nanti kalau Anda kuliah minimal Anda harus paham itu ya, paham itu dan punya literatur yang cukup sehingga waktu Anda menyusun tesis dan sebagainya hal-hal yang lebih struktural ini dipahami. Yang kedua sebenarnya memberikan pemahaman ya, bukan pengertian, sehingga nanti kalau teman-teman yang tidak punya dasar sosiologi ya, boleh diskusi dengan Saudara Natalia, Saudara Risdawati yang punya basis sosiologi, apa itu struktur sosial ya. Tapi bukan struktur sosial adalah bukan ya. Artinya pendefinisian para ahli bukan itu, tapi pemaknaannya ya. Pemaknaannya. Misalnya kalau saya sebut apa itu struktur sosial, bukan definisinya, tapi pengertian dalam kehidupan desa. Misalnya ada golongan masyarakat elit desa berhadapan dengan buruh tani atau buruh pekerja di desa-desa kota. Nah, kalau sudah bicara itu, sebenarnya kita mempersoalkan struktur. Ya. Ada bicara lapisan, ya, ada bicara kelas, ya. Kemudian juga kita bicara institusi, lembaga, ya. Karena dia bekerja di suatu tempat, kata jadi buruh kan. Nah, ini buruh pun berarti di lembaga tertentu, lembaga ekonomi misalnya, itu ada juga mengenal struktur dalam konteks di dalam masyarakat, pabriknya sendiri atau lembaganya sendiri atau organisasinya sendiri. Nah, pernyataan-pernyataan saya itu harus dipahami ya, nanti setelah kuliah ini ya. Jadi saya harapkan esensinya menjadi menarik. Kalau Pak Samsudin di kepala desa harusnya sudah paham desa sebagai pemerintahan, ya, unit pemerintahan dan komunitas di bawah desa. Misalnya komunitas adat, ya, kalau di Lebak komunitas adat, karena pemerintahan pasti bisa bermitra, bisa juga bertentangan ya dengan komunitas di bawahnya. Karena desa sekarang sudah menjadi unit pemerintahan yang menjadi bagian institusi pemerintah Indonesia ya, karena keluar undang-undang yang mengakui desa sebagai unit pemerintahan. Ya. Bapak, ya silakan. Ini sudah bisa share screen yang mana dulu Pak? Pendahuluan atau kontrak dulu? Kontrak itu aja, pendahuluan aja, karena di situ ada kontraknya. Oh ya. Kontraknya nanti biar ditandatangani oleh siapa ketua kelasnya? Saya Pak Risda. Risda ya, nanti kontraknya dibaca setelah saya jelaskan ini ya. Oke, di share besar ya, slide. Oke. Sebentar. Ya, jadi hakikatnya itu ya nanti bisa diskusi. Kalau yang teman-teman tidak berlatar besar sosiologi mungkin bisa bertanya saat kuliah. Kuliah kita cukup panjang, 3 jam ya. 3 jam kuliah, maksudnya 3 kali 50 menit kan. Tapi minggu depan sudah Anda yang 1 jam aktif ya. Mungkin 1,5 jam Anda aktif. Artinya 75 menit Anda yang akan membahas ya, kemudian mengajukan gagasan, memaknai, jangan takut salah, namanya juga kuliah kan. Kalau ujian lain harus benar, tapi kalau kuliah Anda boleh mau berpendapat, jangan takut salah. Siapa semua? Jelas Pak. Oh jelas ya. Oke. Klik lagi head. Nah oleh karenanya sebenarnya basis perkuliahan kita ini memperkenalkan bagaimana komunitas dan desa dalam struktur keragaman budaya Indonesia ya. Jadi saya sudah jelaskan karena sekarang desa itu sudah menjadi unit pemerintahan. Jadi unit pemerintahan nanti bisa diskusi nih apa yang dimaksud unit pemerintahan.
apalagi ada yang jadi kepala desa nih, ya, menjadi penting. Kemudian, boleh klik sekali lagi, Mbak Iti. Nah, kemudian mengapa saya tanya tadi ada yang dari Jombang, ada yang dari Sumedang, ada yang dari Lebak, ya, ada yang dari Gorontalo. Itu akan menunjukkan Indonesia itu kaya dengan komunitas. Karena komunitas itu biasanya ya kalau di Indonesia berbasis peradatan ya. Jadi salah satu komunitas di desa maksudnya, banyak yang lain ya kalau komunitas desa. Bahasa Inggrisnya biasanya disebut dengan rural community ya, rural community. Kalau masyarakat kota itu namanya urban society ya. Jadi kalau sosiologi nanti bisa diskusi sama Rizda sama siapa tadi, apa beda community dan society ya. Itu secara sosiologis itu pandangan-pandangan yang klasik ya. Durkheim itu bercerita tentang community, cerita tentang society ya. Kasarnya adalah dia punya solidaritas tertentu ya. Kalau yang community biasanya akrab ya. Tapi yang apa namanya ya dia sebut mekanik ya. Tetapi yang society itu umumnya organik karena memang hubungannya terbentuk dengan solidaritas, bukan pada satuan-satuan unit sosial yang membangun keakraban ya. Karena biasanya sudah pada basis rasionalitas, punya spesialisasi kerja gitu ya. Bukan tidak ada solidaritas, ada, tapi pada terpecah pada unit yang berbeda ya. Nah, ini semua ada dalam kebudayaan Indonesia ya. Ini tolong ya. Penting bicara komunitas, tetapi ada desa. Desa dianggap sebagai unit pemerintahan. Biasanya kalau unit pemerintahan seragam. Ya, seragam. Jadi sama, dianggap sama, padahal masyarakatnya berbeda. Ini contoh konkret nih. Desa di Jawa, di Sumedang misalnya, dia tidak kaget kalau pemilihan kepala desa itu dipilih langsung. Ya, dipilih langsung. Tapi kalau Anda pergi ke Maluku, dekat-dekat Gorontalo lah sedikit ya, mungkin ada juga sebagian di Gorontalo, pemilihan kepala desa dipilih oleh warga desa dengan cara pemilihan langsung mungkin mengagetkan. Karena kedudukan kepala desa itu bukan di unit pemerintahan saja, tetapi dia juga bagian dari kepala komunitas adat misalnya. Yang tidak semua orang boleh menjadi kepala. Ya. Nah, ini jadi pemahaman komunitas desa dalam struktur kebudayaan dan keragaman budaya Indonesia itu satu PR sendiri Anda harus pahami ya. Jadi Pak Yadi udah tahulah pasti mewakili pemerintahan desa berhubungan dengan Ibu Bupati ya. Ibu Bupatinya galak kan ya Pak Yadi ya? Baik, Pak. Oh, baik. Oh, biasanya marah-marah terus di media sosial tuh. Kemudian berbeda sewaktu berhadapan dengan komunitas adat Banten ya. Lebak itu core budaya Banten ya. Dua ya, Pandeglang dan Lebak sebenarnya. Kota-kota lain bukan core-nya budaya Banten. Jadi Pak Yandi kalau tadi disebut saya Baduy betul. Nah, kata Baduy betul itu berkonotasi komunitas adat. Tapi Pak Yadi mewakili pemerintah Indonesia sebagai kepala desa. Ya. Ini tolong Anda perhatikan di Indonesia hampir seperti ini ya. Tetapi kita harus paham bagaimana bicara desa ya, secara sosiologi, bicara juga rural community. Tapi jangan lupa juga rural community itu berhubungan dengan society. Rural urban linkage. Nanti ada kuliahnya khusus itu. Bahwa orang desa itu punya kaitan dengan kota, ya, tidak terisolasi. Orang Baduy memang menyatakan dirinya khas sendiri, tetapi tidak terisolasi.
Dia bisa berhubungan dengan istana sejak lama itu. Saya punya darah Banten soalnya dari ibu, jadi saya tahu dia terbuka ya, terbuka. Tetapi melalui cara-cara adat tersendiri ya. Nah, apa yang kemudian menjadi penting? Ini menjadi landasan aksiologis. Apa yang disebut aksiologi? Aksio itu kegunaan. Ya, jadi kalau kita belajar sosiologi pedesaan, khususnya bicara komunitas desa, gender dan sosial, inklusi sosial, harus punya rancangan dalam pemikiran yang berguna. Ya. Kegunaan alat analisis ini untuk apa? Yaitu mencari solusi. Solusi apa? Solusi peminggiran sosial. Apa itu peminggiran sosial? Disebut sosial marginalisasi. Sosial marginalisasi. Ya. Jadi secara aksiologi kita tidak boleh terjebak dengan ketidaksetaraan gender. Ya, tidak boleh kita terjebak di situ. Kita tidak boleh menjadikan desa terpinggirkan dari kehidupan perkembangan negara. Kita tidak boleh meminggirkan orang desa sebagai orang yang miskin. Tidak boleh itu. Jadi harus kita memikirkan solusinya. Nah, itu namanya aksiologis. Ya. Itu bisa melakukan gerakan. Apa yang disebut gerakan? Gerakan inklusi sosial. Gerakan yang membangun keterlibatan, ya, ini kembali kepada struktur, keseimbangan struktur yang membolehkan orang ikut dalam kesetaraan. Ya. Bukan eksklusif, bukan dikeluarkan, tetapi bahkan kita ikutkan. Ini yang didorong dengan partisipatif. Ya. Tidak boleh Pak Yandi melakukan musrenbang desa, ya, tanpa mengajak kelompok-kelompok komunitas yang ragamnya ada di desanya. Karena kalau itu dilakukan, Bapak melakukan eksklusi sosial. Ya, jadi kuliah ini mendorong melakukan aksiologis yang seperti itu, ya, membangun inklusi sosial. Dan dari dulu ya program SPD ini, saya bilang SPD segi pedesaan itu mempermasalahkan bagaimana kesejahteraan itu sifatnya inklusif. Orang hanya tahu Profesor Sayugyo sebagai pendiri founding fathers-nya SPD, bapak kemiskinan, bukan ya. Beliau itu tidak pernah bicara kemiskinan dalam arti kata terus orang jadi miskin, tidak. Dia studinya adalah kesejahteraan rakyat. Tetapi untuk bicara kesejahteraan rakyat, ya, dia harus belajar tentang bagaimana kemiskinan terjadi. Ya, idenya adalah mencari solusi. Ya, aksiologisnya ada, mencari solusi. Jangan sampai orang desa terus miskin. Jangan sampai petani, buruh tani yang tidak bertanah tidak hidup dalam tingkat kehidupan yang lebih baik. Terus selanjutnya itu gerakan inklusi sosial. Ya, nah, oleh karenanya ya di dalam bahasannya kita akan mencari jalan bagaimana solusi untuk komunitas, desa, gender yang mensejahterakan, gitu ya. Kemudian menanamkan solusi bagaimana membangun kedamaian. Tidak boleh ada golongan-golongan tertentu yang dipinggirkan, ya, dipinggirkan bahkan kemudian ditakut-takuti, ya, ditakut-takuti sehingga hidup tidak damai. Ya, kemudian mendorong resiliensi. Kita ini adalah komunitas yang terancam oleh bencana sosial maupun bencana alam. Bagaimana kita tahu masyarakat itu bisa bertahan? Ya, kita bicara resiliensinya. Masyarakat komunitasnya juga dalam komunitas itu ragamnya tinggi. Ada yang tinggal di pesisir, mungkin di Gorontalo, saya tidak tahu Gorontalo, lupa saya. Ada di pesisir, di Sumedang di daerah pegunungan, kemudian di Jombang di dataran rendah mungkin persawahan ya, atau sudah menuju kota ya, sudah sedang menuju kota. Kemudian bisa juga terjadi di masyarakat pinggiran kota, kemudian pesisir, ya, daerah pantai, pesisir. Nah,
Ini yang harus menjadi perhatian. Oleh karenanya, dengan 3 hal ini, mata kuliah ini dimasukkan dalam academic core courses. Jadi mata kuliah ini wajib diambil oleh orang yang mengambil prodi sosiologi pedesaan. Jelas? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Boleh, Mbak Heti, lanjut lagi. Pengajarnya saya, ya. Kemudian Bu Nurmala. Ini singkatannya tolong dihafal nih. LMK, NKP, Pak Sofyan Sof, ya. Bu Ekawati Sri Wahyuni, ya. ESW. Nah, kebetulan Bu Ekawati Sri Wahyuni adalah sekretaris prodi juga, ya. Jadi Anda akan ketemu di minggu-minggu menuju UAS, ya. Menuju untuk ujian akhir semester. Oke, klik lagi, Mbak Heti. Nah, deskripsinya ya, mungkin Anda sudah baca ya, karena sudah. Pertama yang saya ingin tekankan adalah transformasi, ya, menekankan karena kita sedang menuju perubahan. Ya. Jadi memang kuliahnya dalam perspektif struktur, ya, dan pengorganisasian sosial. Di sosiologi pedesaan itu hibrid sebenarnya, ilmunya ilmu sosiologi juga psikologi sosial, ya. Juga antropologi sosial, ya. Sehingga berkaitan dengan pemahaman struktur itu berkaitan dengan pengorganisasian sosial, ya. Oleh karenanya saya mendorong Anda juga struktur masyarakat Indonesia, ya. Memahami relatable, ya. Ini ada yang telepon soalnya. Ada yang, halo, udah stabil lagi? Sudah stabil lagi belum, Ed? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Nah, tadi ada yang telepon. Nah, ini kelemahannya apa namanya? Tethering. Ini hujannya sudah berhenti sih, tapi saya belum tahu. Termasuk di dalamnya membahas relasi komunitas desa kota dan di dalamnya ada teknologi. Ya. Memang teknologinya khususnya 4.0 tadi Pak Yaumal yang cerita ingin tahu gitu ya, desa digital dan sebagainya. Ini tergantung dari sejauh mana nanti peminatan itu dilakukan. Nah, peminat itu pendalaman. Ini kita lihat saja nanti ke depan ya. Nah, oleh karenanya dalam proses ke depan itu hubungannya bukan bicara government desa. Jadi pemerintahan dengan pemerintahan dalam konteks desa sampai pusat itu ya dalam undang-undang. Tapi dalam kenyataan secara sosiologis, ya, government itu sekarang sedang menuju yang namanya governance. Karena keterlibatan pemerintah ya itu akan tidak optimal kalau tidak melibatkan pihak lain, ya, pihak lain dalam governing, ya, dalam mendorong pengelolaan. Ya. Maka pendekatan tata kelola menjadi penting. Dengan pendekatan tata kelola kita bisa mengenal dengan network. Ya. Network itu bukan bicara aturan. Kalau nanti boleh cerita Pak Edi sebagai kepala desa, hubungan apa pusat, daerah ke desa, ya, dengan pemerintahan. Tapi kan desa juga bisa berhubungan dengan swasta, bisa berhubungan dengan kelompok adat, bisa berkaitan dengan NGO. Ya. Nah ini tergantung dari kepemimpinan yang dilakukan. Ya. Maka kita bicara kepemimpinan, relasi kuasa, bahkan politik identitas. Ya. Politik identitas. Banten itu Lebak misalnya. Itu boleh jadi di Banten terjadi itu, ya, atau yang namanya pemimpin Banten itu adalah orang Baduy, ya, misalnya. Itu politik identitas, ya. Itu politik identitas. Nah dari situ kita akan juga mempelajari bahwa terjadi perubahan, ya, perubahan tentang perilaku dan resiliensi. Ini ada Bu Mala. Ini fokus di sini Bu, malah akan mencoba menggali apa yang Anda lanjut.
Nah, dengan kesadaran itu ya, basis tema kuliah kita adalah memahami struktur dan pengorganisasian sosial. Saya kembalikan cerita itu. Apa itu struktur sosial? Ya. Kalau soal definisi, Anda harus ikut kuliah S1 tuh. Di tahun pertama namanya sosiologi itu bicara struktur sosial. Saya ingin Anda tahu, tetapi yang bagi saya jelas adalah pemaknaannya. Ya. Karena basisnya adalah bagaimana Anda bisa memahami. Karena sosiologi itu bicara hubungan antar minimal dua orang ya, melakukan interaksi, kemudian terbangun relasi sosial, jadi interaksi sosial, relasi sosial. Interaksi sosial itu sifatnya nyata yang bisa kita lihat oleh panca indera ya. Tapi kalau yang relasi itu yang terpola. Nanti kalau enggak ngerti bisa dibantu sama teman-teman lain. Terpola itu seperti kita ini, sayang kita ini masuk ke era digital ya. Kita melakukan interaksi tapi interaksinya tidak langsung. Sosiologi dulu belum bicara itu. Melihat langsung interaksi, physically. Kalau dia teratur, terpola dan runtun ya, berulang. Hidup orang kan berulang, bertemu pada waktu-waktu tertentu itu berulang. Nah itu kalau sering dan menjadi satu hal yang terpola itu bisa jadi relasi. Nah interaksi itu akan efektif diikuti oleh komunikasi. Itu terjadi di aspek dalam. Disebut aspek dalam apa? Tidak kelihatan. Tidak terlihat ya. Misalnya begini. Kalau saya lihat saudara Risdawati mengeluarkan air mata, saya lihat ini lagi mengeluarkan air mata. Terus saya tanya sama saudara siapa nih? Yandi ya, Pak Yandi. Kira-kira Risda kenapa ya mengeluarkan air mata, Pak Yandi? Kena bawang, Pak. Kena bawang. Padahal Anda nggak tahu, dia sedih sekali karena kucingnya sakit kan gitu. Jauh kan antara kena bawang sama kucingnya sakit? Iya Pak. Iya. Jadi kalau seorang sosiolog harus rajin juga bertanya pada fakta yang dia lihat. Itu yang disebut aspek dalaman ya. Orang bilangnya aspek subjektif ya. Tergantung dari apa yang dirasakan oleh orang. Itu aspek komunikasi, dan komunikasi itu juga bisa terus-terusan seperti saya dengan Anda. Sayang ini tidak bisa jadi contoh ya karena kita melalui media. Itu masuk ke sosiologi digital, nanti saya akan ulas di dalam minggu depan. Itu akan terjadi satu pola juga ya. Maka yang itu terjadi sebagai social relationship ya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hubungan sosial. Jadi kalau kita bicara struktur sosial, pola interaksi, kemudian terbangunnya relasi, ini sudah mantap ya. Nah, sehingga kalau kita bicara struktur, cepat saja nih kalau bicara struktur, gampang kita melihat interaksi relasi sosial itu kita potret, berhenti dia. Maka kita lihat ini, gambar ini. Ada budaya keagamaan, ada budaya dunia, ada budaya kesukuan, ada budaya kebangsaan, ada budaya tempatan. Ini foto kan. Terus dari budaya kesukuan kita akan melihat budaya Aceh, kita melihat budaya Minang, budaya. Nah, bagaimana dia hidup? Maksudnya bagaimana kondisi sehari-hari melihat Indonesia? Ya, di Indonesia itu terjadi proses bagaimana struktur itu diorganisasikan. Misalnya ya, pada yang berbudaya keagamaan kita akan melihat satu komunitas, karena kuliah kita komunitas ya. Komunitas menjalankan perilaku atau menghidupkan institusi ya, dalam kerangka Islamik. Saya pakai mic ya. Islamik. Jadi apa-apa yang
menjadi komponen kebudayaan Islam. Bukan agamanya ya, kita bicara bagaimana proses sosial difoto berhubungan dengan siapa. Tetapi proses berjalannya itu yang namanya pengorganisasian sosial. Jadi kita bicara struktur sosial memang berkait dengan bicara kebudayaan. Dan di kebudayaan Indonesia inilah strukturnya. Bagaimana itu berjalan, itu namanya pengorganisasian sosial. Dan ini tidak bisa seperti gambar ini, karena saling berhubungan. Bisa saja dia komponen Islamik, komunitas Islamik, tadi ada Pak Sam ya, itu berkaitan juga dengan berjalannya budaya dunia, misalnya sains teknologi, misalnya kita menghadapi pandemi, urusannya sains dan teknologi. Tetapi bagaimana pandemi itu dimaknai oleh orang-orang, diorganisasikan, bisa jadi dalam komponen budaya keagamaan, itu dipermasalahkan bagaimana komunitas Islamik ya, memandang COVID misalnya. Nah, itu dijalankan. Sehingga sosiologi di Indonesia itu akan menghadapi yang struktur sosial yang seperti digambarkan ya, dengan kebudayaannya yang juga beragam. Nah, unsur-unsur kebudayaan yang bisa dilihat ya, bagaimana itu bergerak nantinya itu mulai dari sistem kepercayaan, tadi lihat ya, ada organisasi sosial ya, ada organisasi formal ya, dalam arti kata bisa jadi partai politik, bisa pemerintahan, bisa juga lembaga-lembaga yang non formal ya. Kemudian ada komunikasi di dalamnya, ada persoalan nafkah, ada terus seperti gambaran. Paham ya? Kalau tidak paham, renungkan sehingga kita tahu pasti kalau kita bicara komunitas itu tidak lepas dari struktur ini. Ya, kita tidak lepas dari struktur ini untuk bicara masyarakat Indonesia. Coba Anda bilang komponen Gorontalo. Nah, Gorontalo tergantung nih suku yang mana. Kan gitu. Ada kebudayaan tertentu, mungkin khas Gorontalo. Ya. Mungkin khas. Tapi kita bisa petakan, pasti punya hubungan dengan tempat geografis. Apa dia tinggal di pesisir, laut, apa tinggal di daerah gunung, apa tersentuh dengan sains dan teknologi, kan gitu. Ya kan? Atau bicara sistem ekonomi, apa tersentuh dengan agama, apa juga tersentuh dengan komponen-komponen kebangsaan, kan gitu. Jadi bagaimana sih ingin melihat komunitas Gorontalo itu, komunitas Gorontalo di desa, di wilayah Gorontalo, itu yang namanya pengorganisasian sosialnya. Jadi strukturnya boleh kita petakan, tapi bagaimana dia hidup itu adalah pengorganisasian sosial. Nah, struktur sosial embedded dengan kebudayaannya. Menempel, tidak bisa lepas. Ya. Ini menjadi ciri. Boleh lagi terus, Mbak Heti? Nah, kita belajar dari orang asing, bukan ini yang bagus, bukan. Supaya kita bisa beri contoh bagaimana orang luar memandang kita. Sayangnya ini kasus Jawa dan Bali ya. Kasus Jawa dan Bali. Giris tadinya ingin melihat ekologi kebudayaan ya. Dia tidak studi tentang bicara evolusi. Anda mungkin kalau di desa langsung evolusi pertanian gitu ya. Karena Gates yang mengungkapkan. Tapi sebetulnya dia bukan itu. Dia belajar ekologi kebudayaan, risetnya. Tapi seorang antropolog ya, setelah dia masuk ke sebagai antropolog ke Indonesia, dia tinggal di Mojokuto ya. Ini dekat-dekat dia nggak dekat, terlalu dekat, pokoknya daerah Jombang, tidak jauh dari Jombang ya. Karena ini kota yang
Pare itu merupakan kota apa namanya, diinisialkan ya. Ini di Jawa Timur. Jadi dia melihat perubahan perekonomian itu menentukan, bahkan ditentukan oleh struktur sosial dan kebudayaan dari masyarakat. Jadi Anda lihat pengorganisasian sosialnya, kepetakan strukturnya ya. Kemudian strukturnya kan ada dimensi ekonomi ya. Ada dimensi di Jawa, berarti ada dimensi kesukuan kan gitu. Ada juga dikaitkan dengan identitas keagamaan ya. Nanti Anda bisa contohkan. Karena kemudian Geertz tinggal di sana di kota kecil ya di Jawa Timur ya. Dia memperlihatkan, dia menemukan bahwa ada pertumbuhan ya, di pertanian beras ya, padi ya, itu budaya timur ketemu dengan budaya barat ya, budaya timur bertemu dengan budaya barat, sehingga ada satu buku yang dia tulis, ternyata di Jawa ya, yang ini menjadi debat ya. Anda lihat nih pengorganisasian yang dia lihat bahwa struktur masyarakatnya ada lapisan orang atau golongan-golongan orang yang santri. Dia definisikan santri adalah orang-orang yang mengikuti agama, jadi komunitas yang mengikuti agama, dalam hari ini Islam, dan mengikuti perilaku kehidupan yang Islamik. Ya, nah ingat, ini kita bicara sosiologi ya. Kemudian dia berhadapan juga dengan abangan. Abangan adalah orang yang mengaku beragama Islam, tetapi dia tidak pernah menjalankan perilaku Islamik kan begitu. Kemudian dia melihat ada priai. Ya, priai itu ada orang yang perilakunya adalah persoalan kebangsaan. Ya, dia fokus ke kebangsaan, bekerja di pemerintahan. Ya. Kadang beragamanya jadi santri, kadang abangan kan gitu. Nah ini melihat struktur masyarakat. Ini salah satu contoh Geertz ya. Dan biasanya orang priai ini adalah orang-orang yang jadi pamong pemerintah. Ini Anda boleh cek di desa. Saya tahu Pak Yadi ini orang kepala desa. Apakah memang Pak Yadi ini keturunan pamong adat? Ya. Artinya ada komunitas adat yang keturunannya beliau ini adalah keturunan dari peradatan, sehingga dia menjadi lapisan tertentu di masyarakat. Tetapi apakah dia santri atau agama, abangan ya kita belum tahu. Nah kita lihat secara sosiologis. Artinya nanti saudara Adi kalau mau tahu tinggal di rumahnya Pak Yadi kan gitu. Oh ternyata Pak Yadi itu nggak sholat. Pak Herdiana ya, kepala desa. Tetapi mengaku Islam. Terus kalau pakai pikiran Geertz, oh ini termasuk abangan. Ini contoh ya. Kalau sosiologi kan begitu, contoh. Tetapi pandangan Geertz ini juga dikritik banyak hal ya, dikritik banyak hal. Ini saya ingin menunjukkan bahwa interaksi struktur itu berkait juga dengan kebudayaan sosial. Dan Profesor Sayogyo ya, melihat dari pengalaman beliau bahwa ekonomi itu berkaitan dengan kebudayaan. Jadi kalau kita mau lihat struktur masyarakat, ya, kita bisa melihat ekonominya. Ya. Ekonominya. Jadi kalau ekonominya menghadapi ketimpangan, ya, maka budaya yang terbentuk adalah budaya yang mempunyai interaksi struktur yang timpang. Gitu. Juga sebaliknya, kalau budayanya mengenal struktur yang kaku dan timpang, maka ekonomi akan mengenal juga ketimpangan ekonomi secara struktural. Jadi Pak Profesor Sayogyo menyatakan kalau kita mau mengetahui masyarakat Indonesia, pelajarilah budayanya. Kalau kita pelajari budayanya, kita tahu ekonominya. Tapi kalau kita ingin melihat budaya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat desa di Indonesia, pelajarilah ekonominya. Gitu. Jadi ada interaksi pengertian struktur dan kebudayaan. Ada pertanyaan? Ini sudah mulai masuk sosiologi strukturnya ya. Kalau tidak, tolong diendapkan, nanti ada PR. Langsung, lanjut.
Siapa nih? Pak siapa? Ya? Ismail. Pak Ismail. Oh, tadi kita belum kenalan Pak Ismail. Mungkin ya. Tadi saya telat ya, Pak. Masuk dibuka Zoom-nya. Videonya, Pak. Videonya dibuka, Pak. Udah dibuka. Udah. Saya udah dibuka. Oke. Nah, ya. Nah, jadi sebelum lanjut saya ingin tanyakan sedikit. Anda dari mana nih, Pak? Terkait bahwa Pak Ismail saya dari Maluku Utara. Oke. Dari Maluku Utara, Tidore. Oh, dari Tidore. Kepulauan Tidore. Nyebrang dari Ternate ya? Iya. Ya. Oke, silakan. Nah, jadi ini menjadi topik yang menarik kalau saya lihat bahwa dan memang satu sisi saya langsung aja ke pertanyaan bahwa terkait dengan sosiologi pedesaan. Jadi kalau saya lihat bahwa desa ini kan jauh sebelum kemerdekaan negara Republik Indonesia ya. Tapi kenapa sampai sejauh ini ya desa tidak begitu berkembang? Apakah ini berkaitan dengan struktur yang ada tadi sehingga desa ini dikatakan atau disampaikan bahwa ketinggalan? Nah, sedangkan desa inilah tadi disampaikan juga bahwa situ ada sumber ekonomi, sumber budaya, tapi masih ada kekurangan atau sulitnya untuk berkembang dengan yang lain. Mungkin itu saja lebih dan kurangnya saya kembali. Terima kasih. Iya, tadi terakhir saya katakan kalau kita mau mengenal masyarakat Indonesia atau mengenal masyarakat desa, kita belajar ekonominya. Ya, Pak Soego bilang begitu. Maka kita akan tahu budayanya. Jadi kalau ekonomi kita mengenal ketimpangan di mana desa tidak diberi tempat cukup, ya, maka kita akan lihat masyarakat desa itu adalah masyarakat yang tertinggal. Juga sebaliknya, kalau ingin kita lihat ekonominya, kita lihat budayanya. Kalau masyarakat desa kita pelajari dan masyarakat desa itu mengenal struktur yang ketat, yang mengenal ketimpangan lah katakan ya, mana ketimpangan antara elit dengan orang biasa, ya, itu akan menunjukkan juga ekonominya seperti itu. Dan itu akan menggambarkan desa itu sendiri. Gitu. Sama Pak, jadi Pak Ismail. Kalau mengapa desa kok sampai sekarang kok seperti itu? Persoalannya mengalami persoalan struktural, Pak. Gitu ya, mengalami persoalan struktural. Ini boleh saya tunjukkan, boleh langsung Mbak Heti. Jadi itu jawabannya Pak ya. Bagaimana kita keluar dari itu kan? Kita keluar dari itu. Oh, kelewat. Masuk ke tempat tadi, head. Ini. Nah, ini dulu. Nah, sampai sekarang kan kita mengenal ketimpangan hubungan desa kota, di mana kota masih menjadi pilihan, Mbak, dibanding desa. Persoalan ekonomi, kepentingan orang desa. Nah, sekarang saya mau tanya sama Pak Ismail, kota dulu apa desa dulu muncul? Ini orang Tidore ini. Desa dulu Pak. Desa. Kalau orang antropologi tidak begitu. Orang antropologi itu bilang munculnya kota dulu. Coba saya pergi ke Ternate. Kalau saya pergi ke Ternate, yang saya lihat bukan desanya Pak, istananya dulu. Jadi dulu terbentuk istana. Di Tidore itu terkenal Pak. Kerajaannya dibentuk kotanya dulu karena kota itu adalah kebanggaan dari masyarakat. Kotanya terbentuk, maka dibentuklah desa sebagai penyokong. Gitu. Untuk kalau ya saya potong sedikit ya Pak. Kalau untuk terkait dengan apa yang telah Pak sampaikan tadi itu saya pernah dengar secara langsung itu di sosiologi pedesaan perkotaan, perkotaan telah membahas tentang itu juga. Itu kalau tidak salah sih kerajaan di sosiologi perkotaan. Jadi disampaikan bahwa kota itu duluan ya memang karena pada saat itu secara sejarah bahwa kota itu terbentuk atas dasar kerajaan-kerajaan. Apa munculnya perkotaan sampai saat ini bahwa ada peninggalan-peninggalannya itulah. Tapi kalau saya direferensi untuk sosiologi pedesaan, itu bahwa desa duluan, karena desa itu jauh dari sebelum kemerdekaan. Mungkin pada saat itu belum ada
pemerintahan. Nah, tapi pada saat itu pemerintahan mungkin terbentuk daripada kerajaan. Nah, mungkin seperti itu sekilas saja, tidak terlalu banyak sih. Terima kasih. Tapi secara ilmu sosial itu kota dulu, Pak. Kota dulu. Orang antropologi itu mempelajari. Sekarang saya tanya, kalau Indonesia, lambang Indonesia apa sih? Kota apa desa? Garuda Pancasila. Enggak, kalau melihat kemajuan Indonesia, melihat kemajuan tidurnya apa malah melihat ke Jakarta? Ke Jakarta. Nah, Jakarta. Jadi orang Indonesia harus punya kota yang menjadi kebanggaan. Iya. Nah, yang lainnya nanti mengikuti dan menyangga ya Jakarta, kan gitu. Terus Bapak mau ke Malaysia, apa yang dilihat orang Malaysia? Bapak mau kemana dulu? Mau pergi ke negara bagian, apa ke pusat pemerintahan? Ke pusat pemerintahan. Nah, Bapak akan foto, saya pernah ke Kuala Lumpur. Apa yang Bapak foto? Pasti monumen. Atau apa namanya, istana. Istana. Selain istana, kalau orang Kuala Lumpur udah tahu tuh, Menara Kembar. Kan gitu. Menara Kembar adanya di mana? Belum sampai, Pak. Belum sampai. Jadi kalau Anda lihat saja, misalnya Malaysia, lambang Malaysia itu kota Kuala Lumpur dengan Menara Kembar. Jadi memang kebanggaan itu datangnya di kota, Pak. Nah, kita mempelajari sejauh mana kemudian kesejahteraan kota itu memang berimbang dengan kesejahteraan desa. Gitu. Karena dalam teorinya memang kota yang menjadi kebanggaan. Oleh karenanya perencanaan pembangunan bias kota, Pak. Semua perencana pembangunan pasti mikirnya kota, Pak, bukan desa. Nah, kita belajar sosiologi pedesaan, maka kita harus melakukan solusi bahwa desa tidak boleh ditinggal. Maka kita bicara sosial inklusi sosial. Kenapa kalau desa ditinggal? Ingat, kota itu tergantung desa. Ya kan? Kota itu tergantung desa, Pak. Kota tidak bisa makan kalau desa frustasi nggak mau ngapa-ngapain. Ya kan? Nah, tapi tidak berpikir seperti itu. Itu pemikiran radikal sosialis ya. Pernah digunakan oleh Partai Komunis itu. Desa mengepung kota kan gitu. Itu pemikiran Marxian ya. Nah, tapi kita bisa lihat bagaimana prosesnya nanti ya. Dalam kuliah ini memang itu harus kita perhatikan, Pak. Karena tadi aksiologisnya harus keluar dengan gerakan yang keluar dari eksklusivitas. Ya. Desa tidak boleh dipinggirkan. Ya. Di-exclude, ya, dikeluarkan. Eksklusivitas itu dikeluarkan. Jadi kita menjadi orang pinggiran. Tidak boleh itu. Ya. Itu tidak Pancasilais, Pak. Itu Pak Ismail ya. Nah, kita contoh datanya, Pak. Ini data ya. Lihat Indonesia, angka kemiskinan Indonesia kan nampak itu ya, yang di atas-atas ini, waduh Gorontalo termasuk tinggi nih, Maluku. Iya, Pak. Gorontalo masuk, Pak. Maluku, ini belum ada Maluku Utara nih. Maluku juga masuk dekat-dekatan dengan Gorontalo. Ini tahun berapa datanya? 2013. Mungkin nggak terlalu jauh ya. Nah, artinya apa? Yang dekat dengan Jakarta itu juga relatif masih dekat dengan kemiskinan. Berarti ada sesuatu hal di Indonesia ini. Ya. Nah, di sebelah kiri penduduk miskin itu memang turun, tapi turunnya tidak melesat. Dan pendapatan antara kota dan desa ini itu timpang. Ya. Gap-nya setiap tahun meningkat. Jadi Bapak masuk sosiologi pedesaan harus punya semangat bahwa desa itu didudukan sejajar dengan kota. Maka ada kuliahnya tuh, relasi komunitas desa dengan kota. Kan tidak bisa terpisah. Ya, tidak bisa terpisah. Ya. Itu bicara inklusi sosial. Boleh lanjut, Mbak Eti?
Nah, satu contoh desa menghadapi persoalan ketimpangan adalah luasan penguasaan lahan. Ya. Sebagian besar dipegang oleh pemerintah dan badan hukum private, bahkan perseorangan. Sementara landless buruh tani di desa yang jumlahnya banyak, itu tidak punya perebutan tanah yang luas. Karena tanah-tanah yang luas sudah dimiliki oleh negara, badan hukum swasta, bahkan perseorangan. Ini kan harus difikirkan bagaimana inklusinya, ya. Boleh lanjut? Ini data BPN ya, bukan data saya. Nah, ada ketidaksetaraan gender. Ada konsep, nanti Bu Eka akan menghitung analisis gendernya seperti apa. Gender itu bukan jenis kelamin, ya, tetapi perbedaan peran, status, tanggung jawab, fungsi, ya, baik lelaki dan perempuan, ya, dalam konstruksi sosial, ya, kembali dikonstruksikan secara sosial. Karena struktur itu berkaitan dengan kebudayaan. Saya ingatkan tadi, ya. Kalau kita bicara laki perempuan kita foto, bagaimana hubungannya itu tidak lepas dari kebudayaannya. Ya, tidak lepas dari kebudayaannya. Nah, ini ada indeksnya, ya. Ini juga bicara inklusi sosial, ya. Boleh lanjut? Nah, itu. Nah, terakhir, perkembangan yang terakhir tentang bicara struktur sebenarnya ada hal yang tiba-tiba, ya, tiba-tiba dengan cepat berubah. Karena apa? Karena teknologi. Teknologi yang terjadi adalah teknologi yang dengan cepat, ya, mengandung disruptif, ya, disrupsi kalau bahasa Indonesianya. Apakah di sebelumnya mengenal disrupsi? Iya, mengenal, ya. Teknologi memang memberikan dampak terhadap disrupsi, ya. Contoh, ya, contoh nih, misalnya di abad agraria, ya, di abad agraria, yang pertama dilakukan adalah mencangkul, ya. Mencangkul, macam-macam cangkul, ada yang perlu panjang supaya dalam, kemudian ada yang tidak, tergantung budayanya, ya. Tetapi setelah muncul namanya apa bahasa Indonesianya? Kalau di Jawa Barat luku, ya, ada pisau yang untuk menggerus lahan itu ditarik oleh ternak, ya. Bisa jadi cangkul tidak seintensif dalam membuka lahan, apalagi lahan sawah. Apa yang terjadi? Cangkul terdisrupsi, tidak digunakan lebih intensif dalam membuka atau mengolah lahan. Itu, ya, itu disrupsi. Misalnya, kemudian untuk mengangkut tanaman ada gerobak. Gerobak itu dulunya kotak rodanya itu. Akhirnya ketemu bulat. Yang kotak itu jadi dari kayu, dibulat. Terus dikasih supaya lebih mudah gelindingnya, digunakan pengeras, ya, khususnya seperti karet. Ya, kemudian kemudian muncul teknologi baru supaya tidak rapuh. Ya, muncul karet. Ya. Dari karet muncul ban. Nah, yang namanya roda kayu itu terdisrupsi. Paham, ya, pengertian disrupsi itu, ya? Tidak digunakan lagi. Terus sampai berkembang di industri revolusi, ya, revolusi industri. Nah, sekarang itu dengan kemunculan komputer yang punya daya jangkau ingatan dan daya jangkau prediksi hitungan analisis dengan cepat, ya, kemudian ditambah dengan kecerdasan buatan, ya, artificial intelligence, ya, yang mengubah cara berpikir orang. Karena apa? Kecerdasan bisa dititipkan ke mesin, ya. Bisa dititipkan ke mesin. Ditambah lagi adanya internet, ya, yang menghubungkan ruang dan waktu, ya. Dalam waktu yang tadinya
lama menjadi sebentar. Seperti sekarang kita kalau tidak ada internet kita tidak bisa ketemu. Ya, tetapi kalau tidak ada artificial intelligence juga kita tidak bisa kuliah. Karena kita menyimpan ini semua di komputer. Nah, apa yang terjadi? Terjadi disrupsi yang cepat. Nah, pengertian cepat ini harus catatan tentang cepat itu penting. Jadi teknologi 4.0 itu mendisrupsi dengan cepat, ya. Dengan cepat sistem keuangan, ya, peran-peran pemerintah, kemudian proses-proses sosial, ya, yang tadinya harus bertemu secara fisik, sekarang cukup tidak perlu bergantung kepada ruang dan waktu. Ya. Sebetulnya kita kuliah malam juga bisa, toh. Nggak ada lagi jadwal kuliah jam sekian, jam sekian. Kalau tidak diatur melalui sistem yang menggunakan artificial intelligence, kita bisa kuliah di mana saja, kapan saja. Nih. Tapi lain waktu mungkin begitu. Contoh yang paling dekat, televisi. Ya. Televisi, bapak-bapak masih nonton televisi nggak? Pak Yadi masih nonton televisi nggak? Udah jarang, Pak. Udah jarang. Jarang. Saya Nontonnya juga. apa? Nonton di mana? YouTube, Pak, YouTube. Di YouTube tuh. Apalagi kalau kita punya program aplikasi TV, ya, kan nggak usah melihat TV, tidak usah punya TV. Oh, kemarin di TV One ada diskusi ini, terus Anda langsung ambil HP, jam berapa? Terus di streaming sambil tiduran. Kalau nonton nungguin TV-nya, waduh nggak nonton Anda. Apa yang bakal terdisrupsi? Sebentar lagi televisi hilang, Mbak. Karena sudah semua di tangan kita. Itu, ya. Nah, itu terjadi dalam waktu cepat. Nah, seperti sekarang kuliah. Kalau nggak ada teknologi 4.0, ya, teknologi 4.0, kita nggak kuliah nih. Pak Herdiana juga nggak bisa ke Bogor, gitu kan. Sekarang kan cukup tinggal di kantor apa di rumah nih, Pak? Di kantor, Pak. Di rumah nggak ada sinyal. Berarti kan ketergantungan jaringan, kan gitu. Siap. Nah, secara sosiologi punya arti yang lain. Ya. Maka kita akan bahas di sosiologi digital. Maka yang kita sebut sebagai interaksi, relasi, hubungan sosial, ya, komunikasi, itu pola baru. Ya, pola baru, di mana yang terbangun adalah konektivitas. Konektivitas. Ada satu merek HP lama, kalau Bapak Ibu sekalian sudah punya HP yang lama. Connecting of people. Nah, apa tuh? Merek apa tuh? Ada yang masih ingat nggak? Connecting of people. Dan itu menjadi ciri masuknya teknologi 4.0. Ya. Maka yang dibutuhkan adalah bukan interaksi, tetapi connectivity. Contohnya tadi Pak Ediana, saya mau kuliah, bukan cepet-cepet ketemu Pak Lala di ruang kuliah. Kan gitu. Pak Edi kan nggak pernah mikir ketemu saya. Yang Pak Edi pikir adalah ada jaringan nggak? Ada wifi-nya jalan nggak? Kan gitu. Yang dibangun adalah bukan interaksi, tetapi konektivitasnya. Selama ada konektivitas, maka akan dibangun interaksi dan relasi sosialnya. Ya, itu next kita bicarakan di bab tentang struktur minggu depan. Oke? Langsung, Mbak Iti, lagi, lanjut. Desa itu sekarang itu sama dengan tantangan buat kota, ya. Karena sama-sama diminta perannya untuk menghadapi solusi global. Apa yang pertama dilakukan, mungkin ini bagusnya di poin 4 dulu, ya. Yang pertama harus dilakukan adalah mengurangi ketimpangan sosial. Jadi kalau kita kuliah kita bicara sosial, inklusi sosial, sebenarnya isunya isu global. Ya. Karena apa? Harapannya adalah pengurangan ketimpangan sosial dengan 10 orang kaya hanya dapat menguasai 40% total kekayaan dunia. Loh, sekarang seperti apa?
Sekarang tuh hanya 1%, mungkin tidak sampai 1%, 0,0 sekian persen orang menguasai hampir 70% kekayaan dunia. Bayangkan, Pak. Ya, bayangkan ada kelompok yang begitu kecil menguasai sumber alokasi dunia yang begitu hebat, sementara begitu banyak orang yang melakukan interaksi, melakukan relasi sosial dengan kebudayaan tertentu, memperebutkan begitu kecil resource dunia. Nah, ini sudah menjadi isu global, bukan isu Indonesia, Pak, bukan hanya Indonesia, isu global. Ya. Maka harus ada upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial, hanya membatasi 10% orang kaya hanya dapat menguasai 40% total kekayaan dunia. Maksudnya apa? 60%-nya boleh diperebutkan oleh berapa? 90% dari 8 miliar orang di dunia. Memang tidak adil, tapi itulah kenyataannya. Ya. Yang kedua yaitu memotong separuh emisi gas kaca ya, dengan energi baru terbarukan. Jadi Bapak jangan kaget nanti kalau terus mobil pun didorong untuk listrik ya, karena kalau bisa sudah tidak pakai energi berbasis fosil. Kenapa? Itu isu global, Pak. Global yang meminta kita begitu. Dan kebetulan secara anugerah dari Yang Maha Kuasa, ya, Indonesia itu mempunyai banyak nikel. Ya, nikel ini sebagai bahan litium untuk membuat baterai, sehingga orang berbondong-bondong membangun industri mobil listrik di Indonesia. Sekarang sudah masuk Cina ya dengan Wulingnya, kemudian akan masuk Korea memindahkan pabriknya dari Malaysia ke Indonesia karena dia akan mendapatkan litium, karena Indonesia tidak mau menjual nikel ke dunia sebelum diolah. Gitu ya. Jadi ini menjadi bagian dari isu global. Bagaimana desa-desa di sekitar tambang nikel? Nah, ini urusan sosiologi pedesaan. Saya yang jauh dari Gorontalo ya, sesama di Sulawesi. Kalau Anda mau teliti bagus juga di Sulawesi Tengah ya. Kemudian yang ketiga adalah pertanian dengan peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas itu penting ya, karena jumlah orang akan makin banyak. Kemudian yang ketiga ikut model pembangunan baru ya. Misalnya meniru Korea Selatan yang bicara balance growth ya. Kemudian Cina yang bicara teknologi ya. Ethiopia yang dari negara miskin bisa membuat swasembada pangan. Ini ikut model itu. Dan melakukan investasi besar untuk pendidikan, kesehatan. Sekarang sudah dipaksa ya karena ada pandemi. Kesehatan, pendidikan itu alokasi investasinya sangat besar. Tidak hanya Indonesia, seluruh dunia. Jadi menjadi isu global. Isu ini saya harapkan jadi perhatian Anda waktu merumuskan nanti sebuah tesis. Wah Pak, tesisnya masih jauh. Tidak. Tesisnya harus sekarang sudah difikirkan. Ya. Jangan nanti selesai kuliah baru mikir, wah terlambat. Dari sekarang sudah. Pak Ediana misalnya sudah mikir apa saya mau studi apa yang ada di desa. Insya Allah Pak sudah. Sudah, ya, harus ada tuh Bu Desi, karena ekonomi apakah di pinggiran kota Jakarta, karena Gunadarma di kota Jakarta dan punya link juga ke daerah-daerah pinggiran. Bu Risdawati mau riset tentang apa dikaitkan dengan pertanian, emisi gas rumah kaca, ketimpangan sosial, investasi kesehatan, pendidikan, harus sudah mulai difikirkan. Pak Ismail, tadi kalau Pak Ismail bicara apa? Saya tidak tahu, ketimpangan sosial, ya, tadi kelihatannya bicara ketimpangan sosial. Pak Yandi apa gitu ya, dan yang lainnya juga mulai memikirkan. Mbak Natalia apa bicara growth, balance growth ya.
Jawa Timur dulu terkenal itu, berhasil membangun keseimbangan. Ada sedang mikirkan apa, Mbak Natalia, risetnya? Oh, sedang bicara sama siapa nih? Natalia? Sedang mengakan ya. Mas Adi. Iya, Pak. Ya, Anda mau riset apa? Kemungkinan sih, Pak, saya terkait digitalisasi masyarakat pedesaan, Pak. Kemarin sih di sinopsis saya nulis terkait governmentality dari Foucault, Pak. Oke, digitalisasi, rural digitalization. Oke, kita lihat nanti ya. Ya, Pak. Kemudian Pak Samsudin. Pak Samsudin. Kemana Pak Samsudin? Oke. Oke. Kalau bisa, kalau kita kuliah, jangan kosong ya. Anda buat foto boleh gitu ya. Dan kalau saya panggil 3 kali, harus nyaut nih. Kalau enggak, saya anggap tidak ikut kuliah. Lanjut, Mbak Eti. Mbak Heti. Lanjut. Iya, Pak. Oh. Lanjut. Delay, Pak. Sebentar, delay. Oh, ini jaringan lagi. Nah, ini mengantarkan kita ya, bahwa kalau bicara inklusi sosial itu bicara mulai dari lokalitas ya. Ada satu buku dari Ernest Ergen ya, Nation is Locality. Jadi kalau Sumedang makmur, maka Jawa Barat makmur. Tapi kalau Jawa makmur, belum tentu Sumedang makmur. Maka Sumedang, Bandung, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Cirebon, Indramayu, itu harus makmur. Kalau itu semua makmur, maka Provinsi Jawa Barat makmur. Kalau Provinsi Jawa makmur, Jawa Tengah harus makmur. Gorontalo harus makmur. Maluku Utara harus makmur. Kalau semua itu makmur, Indonesia makmur. Tetapi kalau Indonesia makmur, belum tentu Gorontalo makmur. Jadi harus makmur di lokalitas dan mengangkat menjadi satu kemakmuran di tingkat nasional. Nation is locality. Ya. Boleh lanjut lagi, Mbak Eti? Nah, tema riset yang tadi saya gambarkan adalah kalau kita bicara komunitas, desa, dan gender, ya, serta inklusi sosial, boleh fokus di food, ya, di pangan. Digitalisasi juga, digitalisasi di bidang apa? Kalau kaitan dengan food, dengan pesisir, dengan energi, dengan air, kondisi air, misalnya waduk, ya, itu digitalisasi juga menjadi penting. Ya, ini agrarian reform tadi sejauh mana berkaitan dengan pangan, berkaitan dengan energi, berkaitan dengan air, ya. Sehingga ini akan kita bangun menjadi satu studi desa yang menyumbang ya kepada 3 topik utama. Ya. Lanjut, Mbak Eti. Nah, ini kira-kira bahasan perkuliahannya ya. Hari ini saya, minggu depan saya lagi, minggu depannya saya lagi, kemudian Pak Sof 3 kali, kemudian saya tutup minggu ketiga berikut. Nah, kemudian Anda harus menyusun satu makalah UTS ya. Menyusun satu utama UTS. Dan nanti yang menilai 2 orang, Pak Sofyan dan saya. Ya. Yang menilai Pak Sofyan dan saya. Boleh lanjut, Bu Eti? Nah, nanti setelah setelah UTS, Anda ketemu Bu Nurmala, ya, Dr. Nurmala Panjaitan, 3 minggu, kemudian 3 minggu lagi dengan Bu Eka. Anda bikin satu makalah juga, akan dinilai oleh Bu Eka dan Bu Nurmala. Ya. Ini Anda udah enak nih, satu makalah, dulu 2 makalah, ini sekarang 1 makalah. Oke, ya. Nah, kemudian Anda punya kewajiban mempresentasikan gagasan di seminar akhir perkuliahan. Dihadiri oleh semua dosen,
diberi penilaian. Boleh lanjut? Tolong lihat kontrak perkuliahan ya. Nanti Rizda tolong ditandatangani. Jadi tugas perkuliahan ada ya. Nanti setiap kuliah nih, nah di akhir ini ada tugas. Kita punya 3 jam kuliah, 1 jam kuliah itu membahas tugas Anda ya. Dan angkanya besar ya. Rata-rata dari semua dosen ya, 20%. Ya. Kemudian ada rataan 2 dari nilai dosen atas makalah UTS 25%, 1 makalah UAS 25%. Ya. Dan bahan presentasi seminar perkuliahan itu 30%. Cukup besar ya. Jadi Anda harus persiapkan diri agar nilainya baik. Dan ini lebih bagus kepada keaktifan Anda ya. Coba lihat proporsinya kan keaktifan Anda dinilai lebih besar ya. Silakan baca di aturan-aturannya di kontrak perkuliahan. Boleh lanjut lagi? Bu Eti. Nah, ini waktu kita kan sudah hampir selesai. Mulai dengan bahasan minggu depan. Jadi di kuliah minggu depan itu setelah kuliah itu 2 jam kuliahnya, 1 jam itu adalah milik Anda ya untuk presentasi. Untuk presentasi. Bisa juga terbalik. Bukunya buku klasik, bukan buku lama. Kalau buku lama lain dengan buku klasik. Buku klasik itu buku yang baik untuk dibaca ya, baik dibaca. Tadi pernyataannya Pak siapa dari Maluku akan terjawab. Pertama Anda membaca bukunya Pak Suryono Sukanto. Bukunya ini, gimana caranya Anda dapat ya? Bu Eti boleh dibuka dulu itunya, share-nya diganti ke tampilan saya. Ya, bukunya seperti ini. Hukum Adat Indonesia. Ya, dari dulu masih doktor. Bukunya buku klasik sekali. Supaya Anda tahu bahwa tadi gambarnya struktur masyarakat Indonesia ini mempunyai keragaman ya, komunitas budaya. Tidore, Ternate itu sudah menunjukkan Maluku Utara satu ya, tetapi terdiri dari berbagai komunitas adat ya. Dan dia mempunyai ciri tersendiri. Di dalam Tidore sendiri ada sub etnisitas juga. Ya. Ada mahasiswa saya mempelajari dulu itu. Ya, ini jadi hukum adat Indonesia. Yang kedua ada buku klasik lain. Kalau ini mudah didapat. Masyarakat Desa di Indonesia oleh Pak Kuncoro Ningrat. Caranya begini dapatnya, supaya caranya dapat adalah Anda buka link di website tentang pembelian buku-buku. Ya. Ini biasanya kalau di Malang banyak nih. Saya bahkan dulu dapat buku dari Universitas Brawijaya. Karena buku saya hilang, kemudian saya minta satu startup ya, mencarikan. Itu rupanya kelebihan buku itu bisa dibeli. Harganya murah ya, 75.000, 100.000 itu. Tapi buku klasik. Ini datanya tahun 64-65, tapi akan menggambarkan bagaimana struktur desa dengan struktur komunitas. Ya. Kemudian yang terakhir, ini buku relatif baru ya, tahun 2013. Bukunya Pak Mas Huri, ini dulu teman sekelas. Pertanyaannya Pak Ismail ya, kenapa kok desa ada tapi terpinggirkan? Nah, baca ini politiknya.
Jadi hubungan desa dengan kota itu pertama hubungan sosial, ya, aspek-aspek sosial, aspek-aspek kebudayaan, dan aspek-aspek politik. Ada 3. Ekonomi masuk sosial, ya, itu bicara bagaimana orang tunduk, maka orang desa harus kirim upeti ke kota. Anda tahu film Robin Hood? Nah, desa harus patuh, harus kirim upeti. Kalau enggak diserang orang kota. Gitu ya. Kemudian harus bicara politik. Nah, politik juga desa harus ngaku kalah, mensuplai barang, diatur, dipajak. Nah, melawan, maka dia akan diserbu. Kemudian ada aspek lain yaitu aspek ekonomi. Desa adalah pemasok kota, bahan mentah. Yang ngelola bahan mentah itu menjadi industri itu bukan di desa, tetapi itu adanya di kota. Karena kota punya teknologi dan punya pasar. Nah, dengan cara berpikir itu bagaimana solusi dari marginalisasi desa? 3 aspek ini, politik, budaya, ekonomi. Budaya dan ekonomi berkait dengan sosial, ya. Nah, dari 3 buku itu saya harapkan Anda bisa memberi pemahaman apa itu komunitas dan desa. Ya, saya sudah jelaskan bla 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 bla. Anda harus memiliki pemahaman betul. Setelah baca, ya, ini bahasa Indonesia semua nih, dan ini khas Indonesia. Ya. Jadi Anda harus baca. Kalau nggak baca, nanti tidak dalam pemahamannya. Kemudian dari situ Anda juga harus ada 2 pertanyaan, ada 3 pertanyaan, saya lupa. Head, boleh kembalikan ke tempat tadi, Head. Sorry, Head. Saya screen lagi, Pak. Yang tadi screen share yang tadi. Ini bisa diambil di grup, ya, apa bahan ini. Nah, kemudian isu masalah yang dihadapi desa dan komunitas dalam persoalan struktur. Nah, mungkin Pak Hediana harus memisahkan diri antara Bapak sebagai kepala desa dengan Bapak sebagai mahasiswa SPD, Pak, supaya jernih. Memang ada sesuatu isu, ya, secara struktural yang harus menghubungkan komunitas dan desa. Baik, Bapak, ya, terima contoh, kasih. Bikin ya, jadi harus ada pemisahan supaya kita sadar, ada secara struktural nih. Misalnya ini Musren Bangdes diatur oleh kepala desa, kan gitu, Pak, ya. Ada diatur oleh pemerintah berapa orang terlibat, menghadapkan masyarakat, dan siapa yang diundang dan bagaimana mengundang. Ada nggak? Nah, ini persoalan struktural. Kalau tidak ada, mungkin, mohon maaf nih, kepala desa yang ngatur. Ya kan? Karena aturannya begitu. Dengan aturannya begitu kan secara struktural komunitas tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini persoalan struktural. Atau ada hal lain, silakan nanti teman-teman yang lain. Kemudian tadi saya sudah ingat, Profesor Sayogo menyebutkan memahami komunitas desa di Indonesia ditelah dari kondisi budaya dan ekonomi. Lihat budayanya, maka kita bicara ekonominya. Ekonominya dilihat, maka kita lihat budayanya. Mengapa Profesor Sayogo bisa berpendapat seperti itu? Sebenarnya saya terangkan soal pemahaman Geertz tentang Indonesia, ya. Pemahaman Geertz tentang Indonesia. Tadi sudah saya jelaskan. Memang bagus juga Anda baca bukunya Geertz, ya, tentang involusi pertanian. Memang di situ dijelaskan. Cuman nanti kebanyakan buku. Dan itu juga buku klasik. Itu juga buku klasik, ya. Anda mulai dari buku klasik, nanti minggu ke depan kasih buku-buku baru juga, ya. Bahasa Inggrisnya bagus-bagus nggak nih? Bahasa Inggrisnya bagus-bagus. Nanti saya cariin, karena sekarang kan gampang kan dengan bahasa Inggris. Kalau terjemahan, bukan nulis, ya. Kalau terjemahan kan lebih mudah Anda lihat pakai alat penerjemah.
Kalau menulis jangan pakai itu ya. Idenya mungkin bingung kalau Anda tidak bicara struktur bahasa Inggrisnya ya. Tapi saya minta nanti satu buku misalnya untuk minggu depan Anda bisa membacanya. Ini yang Indonesia tolong baca dulu ya. Saya ingin tahu Anda bisa membaca cepat atau tidak. Di bukunya cukup tebal, tapi berlatihlah membaca cepat. Ya. Pertama baca pendahuluan, bicara kesimpulan, langsung apa yang menjadi penting, apa yang pokok dalam kuliah, bicara komunitas, bicara desa, baca. Kemudian bicara adat, berapa jumlah etnisitas di Indonesia, bagaimana dipahami dalam konteks Indonesia, secara hukum seperti apa, itu cepat Anda tangkap. Kemudian bicara politik pemerintahan desa, ada sejarahnya, kapan, ya, di mana. Nah, ini buku yang belum ada undang-undang desanya. Pak Herdiana nanti boleh berbagi. Wah, di undang-undang desa tidak begitu. Nanti kita akan diskusikan dalam kuliahnya. Gitu ya. Siap semua? Buku bukan masalah. Meskipun ini ada di sini, ini kalau Anda cari di Google, pasti ada. Tinggal Anda bagaimana mendapatkannya. Bisa jadi bukunya bisa dibaca tapi tidak semua, hanya pendahuluan. Nah itu maksud saya, kalau Anda bisa membaca cepat, sangat bagus. Tinggal kemudian melatih mengeluarkan pandangan Anda secara tertulis. Ini belum buat esai. Saya hanya dorong Anda membuat dengan PowerPoint. PowerPoint itu bukan membuat esai. PowerPoint itu PowerPoint. Jadi ada kata-kata kunci yang Anda tampilkan, kemudian secara lisan Anda bicara. Nanti direkam. Rekaman Anda bicara itu, ya, rekaman Anda bicara itu tolong ditulis. Itu melatih Anda menulis. Ya. Ini awal. Jadi saya ingin tahu dulu nih beban tugas untuk minggu depan ini sejauh mana Anda bisa sampaikan dengan teman-teman dan saya baik. Kalau baik, saya akan lanjutkan menambah sedikit beban atau mengurangi beban. Tapi dalam. Ini kan 3 buku nih dalam waktu cepat saya pengen tes. Biasanya saya lebih dari ini. Nah, sekarang saya tes dengan 3 dulu ya. Saya arahkan juga pertanyaan tugasnya. Ada pertanyaan? Boleh kembalikan head. Eti, kembalikan ke sedikit mungkin Pak. Ya silakan. Kita Ini kembalikan. stop screen aja Pak. Ya, stop. Bapak di mute Pak, masih mute. Silakan Pak Eliana. Baik, terima kasih untuk tugas, bukan posisi tugas idenya. Mungkin kami harus berproses beli bukunya, Pak. Apakah misalnya harus langsung minggu depan atau misalnya ada? Saya harapkan sih minggu depan. Terima kasih. Saya harapkan tugasnya minggu depan. Baik, terima kasih Pak. Saling bantu ya, saling bantu. Semua akses bisa diakses ini buku ini ya. Coba sekarang aja buka di Google. Kalau tidak cari di Google, cari satu penjual bebas, dia akan kirim. Saya biasa kok. Saya dapat buku dari Universitas Malang nih, Muhammadiyah. Satu buku yang hilang, terus saya cari, terus dia bilang, oh Pak saya kirim langsung datang itu. Baik, terima kasih Bapak. Oke. Upayakan ya, upayakan. Bapak mohon maaf. Ya silakan. Bisa lihat bagian depan buku 3 buku tadi, Pak? Ini politik pemerintahan desa ya. Bentar, Pak. Sudah, Pak. Nah, kemudian ini terbitan UI Press. Ini kalau mau begini ada. Iya, Pak, gitu. Ini banyak buku ini. Saya juga dapat dari yang lama ya. Kalau ini memang agak sulit, tetapi boleh dicoba. Ini agak sulit karena orang
Ini hanya orang-orang sosiologi antropologi ya. Tapi ada saya pernah lihat ada resumenya. Anda bisa lihat juga resume. Nanti kalau tertarik, Anda cari, Anda simpan. Karena terus terang ini akan mempengaruhi tesis Anda. Misalnya tesis di Gorontalo, strukturnya seperti apa? Kalau Anda baca 3 buku itu, komunitas dan desanya, Anda akan paham. Oh, lain nih, Gorontalo punya kekhasan, kan gitu. Sumedang ada Bandung di sini, Priangan, desa Priangan. Tapi di sini Bandung Barat ya. Sekarang desanya itu di Bandung Barat. Dilihat struktur masyarakatnya, terus ada struktur komunitas mengenal hubungan mulai cucu, cicit, bondoroyot segala macam itu ada. Jadi Anda sudah akan tergambar bagaimana komunitas Sunda. Gitu. Tanpa itu Anda mau pakai digital dan sebagainya, Anda tidak akan tahu persis apa yang terjadi. Kenapa orang desa kok pakai digital seperti ini ya? Nah, Anda lupa karena struktur masyarakatnya yang terbangun di mana teknologi belum melekat ya, dalam budaya mereka. Sehingga dia menjadi instrumen. Tapi kalau ke depan boleh jadi digital itu tidak instrumen, menjadi bagian dari strukturnya itu sendiri. Itu Pak Yoma. Bu Desi soal ekonomi, tadi sebut ekonomi itu berkait dengan kebudayaan. Kenapa kok ekonomi orang ini seperti ini ya? UKM disiapkan uang sekian triliun, nggak terserap-serap. Karena nggak mempelajari budaya orang berusaha UKM. Gitu, ya. Karena itu berkait dengan struktur masyarakat. Jangan-jangan dikasih uang terus hilang, karena memang tidak dipahami bagaimana budaya orang berusaha mikro, khususnya mikro yang dan kecil. Nah, kemudian saya tidak tahu, Natalia mau studi apa? Tadi lagi asik makan. Gorontalo sudah, Mas Adi, Pak Samsudin. Iya Pak. Ya, Anda mau riset apa nih Natalia? Niatnya mau menyambung dari skripsi sebelumnya Pak. Apa itu? Jadi judul skripsi saya tentang masyarakat adat. Di mana? Di Ternate. Nah, kalau udah masyarakat adat Ternate, beda Ternate sama Tidore, meskipun ada Pak siapa tadi? Ismail. Kak Ismail. Ismail. Nah, ada Ismail, udah lain tuh. Dan itu bisa subculture sendiri di Ternate, kan begitu. Nah, dengan melihat perspektif hukum adat, Anda paham. Ya, Anda paham. Anda bisa pilih dan komunitasnya seperti apa, apakah yang Anda akan teliti ya. Dan Anda akan tahu juga subetnis mana yang selalu jadi elit, subetnis mana yang karena sebab apa. Nah, karena kita bicara persekutuan adatnya. Ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Silakan ya. Coba dulu, usahakan maksimal minggu depan kita ketemu lagi dan ruang dialognya harus lebih besar ya. Jadi 50 menit saya serahkan pada Anda untuk mendiskusikan ini, nanti akan saya sambung dengan kuliah sambil menjelaskan dan menambah literatur. Ada lagi pertanyaan? Pak. Baik, ada lagi pertanyaan? Pak Ismail, siap? Anda di mana nih? Di Tidore-nya apa di Ternate-nya? Siap. Di Jakarta Selatan untuk sementara. Anda sih bicara Tidore dari Jakarta kalau begitu. Pantes sinyalnya lancar-lancar. Saya baru balik. Oh gitu. Oke, nah apa-apa. Kadang hilang-hilang, Pak. Oh, kadang-kadang hilang. Oke. Pokoknya selamat membaca ya. Dan selamat merumuskan pemikiran untuk ditampilkan kepada teman-teman. Pak, ya? Maaf ya, Pak. Siapa lagi? Saya Pak. Yoma, tadi silakan. Mau bertanya terkait ini Pak, tugas nomor 3 yang pendapat Prof. Sayogyo itu kira-kira untuk penjelasan apa tulisan Pak Prof. Sayogyo yang bisa kita dapat di tulisan yang mana ya Pak ya? Di situ tidak ada, tapi saya sudah terangkan. Kalau Anda mau cari kejar, itu ada buku namanya Involusi Pertanian.
Involusi Pertanian. Ya. Ini juga buku klasik juga, ya, buku klasik juga. Karena Girs banyak buku-buku yang diterbitkan setelah dia pulang ya, ke negaranya. Misalnya tadi Abangan, Priai, dan Santri, bukan di situ ya. Itu bicara pelapisan. Tapi untuk bicara ekonomi, struktur, dan budaya itu bicara involusi pertanian. Anda bisa baca di situ jelas ya. Tapi tadi sudah saya terangkan sebenarnya. Ya, kalau mau ya tidak susah-susah. Saya sendiri baca, tulis di Google involusi pertanian, buku involusi akan keluar dia, keluar. Kemudian Anda cek, boleh tidak cek halaman tentang apa gitu. Nanti dia buka read only. Nah, Anda tinggal baca. Tidak akan ada kesulitan dalam buku, ya. Karena saya sudah coba. Saya bilang begitu karena saya sudah coba, ya. Baik Pak. Oke, Pak. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita sudah 15:49. Dari saya Pak Ismail. Oh, silakan. Mungkin saya mengulas. Silakan. Saya mengulas kembali ya terkait dengan buku tadi. Jadi misalkan pada saat ini apalagi kan internet aja. Nanti dibagi-bagi kepada teman-teman yang lain. Misalkan untuk kesempatan kalau misalkan beli ya boleh, tapi itu masih butuh waktu Pak. Kalau misalkan kita beli dari Jogja ya berarti bisa jadi 2 hari atau 3 hari, atau dari Jakarta ya pasti tentu juga ya. Kalau untuk beli buku itu saya juga sering Pak. Kalau beli buku online saya sering. Bahkan sebagian buku saya juga beli di Jogja. Jadi butuh waktu sampai 2-3 hari. Kira-kira itu. Jadi sebagai untuk mengurangi waktu, biar kami memanfaatkan waktu ini digunakan dengan internet ya, untuk download referensi untuk sementara. Insya Allah kalau lepas daripada itu nanti diusahakan beli juga tidak jadi masalah. Ya mungkin itu, sekian saya kembalikan. Terima kasih. Silakan. Saya setuju aja. Silakan. Selama Anda bisa baik mengulasnya dan tahu apa esensinya, caranya, ya. Karena membaca cepat itu juga mirip yang Pak Ismail katakan. Ada bukunya, walaupun ada bukunya, Bapak baca satu buku ini, itu lebih 2 hari, Pak. Tapi kalau Bapak bisa lebih cepat, itu bisa 2 jam, tahu intisarinya. Nah, saya ingin tahu bagaimana Bapak biasa membaca buku. Karena buku itu dibaca ada tekniknya, ya. Namanya teknik membaca cepat. Nanti kita ulas, kok bisa Pak bilang, dan saya akan ceritakan, harusnya Bapak bacanya begini, tahu esensinya, harus lihat dari mana, kemudian kembali lagi. Setelah itu mana yang bebas kita minati. Kemudian buku itu bisa saja disimpan, nggak dibaca. Tapi yakin kalau itu disimpan dalam satu data ya, note, saya pernah baca buku ini, temanya ini ya. Terus ketemu suatu riset, kemudian ini bukunya Pak Lala nih, Anda bisa baca detail. Ya, saya setuju. Silakan. Pokoknya kerahkan segala kemampuan Anda, tapi maksimal ya. Jangan Pak bukunya nggak ada. Wah, itu Anda malas itu, ya, malas. Nanti kalau kita ketemu fisik, Anda sudah bawa buku saya nih. Sebagian saya ambil juga, saya beli ya, tidak. Karena buku saya biasanya hilang, simpan mahasiswa, kok hilang, ya udah, paksa cari lagi kan gitu, ya. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada, selamat berkreasi dan belajar. Belajar itu harus dengan minat dan keyakinan, dan dia harus bicara aksiologi. Bahwa ilmunya itu dapat berguna. Ngapain cari ilmu yang tidak berguna? Ya, selamat belajar, selamat berkreasi.